Welcome to Orlando, we roll, we roll. Halo teman-teman, Anda Yoyo, kembali lagi kita berjumpa di seri Alumni Sastra. Kita kali ini sedang berada di Kota Tua bersama tamu saya yang kebetulan datang dari jauh-jauh di Jakarta. Kita lagi jalan-jalan di Kota Tua. Ya seperti biasa, tamu kita di seri Alumni Sastra Jepang adalah seorang alumni sastra Jepang yang kini mempunyai profesi yang berbeda-beda, tetapi ya kesamaannya adalah mereka adalah lulusan dari program studi sastra Jepang atau program studi pendidikan bahasa Jepang. Ya, kali ini tamu saya adalah alumni dari prodi sastra Jepang USU Sumatera Utara. Halo, anak-anak USU Medan. Ya, oke. Biasa saya panggil Dian Sang, ya. Seorang wanita muda, Agak muda. tapi mempunyai kegiatan yang lumayan. Coba kita tanyakannya apa kegiatan dari Dian Sang saat ini, ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Dian Sang. Halo Dian Sang. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Apin. Halo, senang kita bisa berjumpa. Iya. Jauh-jauh dari Medan, ya. Udah 4 tahun ya Bu ya? 4 tahun. Karena terakhir Ini apa? 2019. Hah? Oh, Iya. Ini orderannya Bu Apin kita kasih dulu. Oke, sendok dulu. Sambil nunggu makan ya Bu ya? iya, sambil tunggu makanan kita ngobrol. Nah, Dian Sang ini adalah tadi seperti saya sebutkan adalah alumni dari sastra Jepang, prodi sastra Jepang Universitas Sumatera Utara Medan, ya. Oke, mungkin Dian Sang bisa memperkenalkan diri, mungkin banyak di antara teman-teman di luar sana yang mungkin belum kenal juga dengan Dian Sang. Boleh. Ya, jadi sebenarnya awal ceritanya kita ketemu dulu Bu. Jadi tahun 2009 tuh alhamdulillah kan dapat beasiswa dari Japan Foundation. Ibu Apin kan dulu bertugas di Japan Foundation tuh. Jadi bagian berkas-berkasnya yang selalu ngebantu itu Bu Apin. Nah, karena udah memang sih nggak pernah ketemu langsung, cuma memang secara telepon ya Bu ya, saya telepon. Jadi kalau zaman dulu kami masih 2009 itu kan kalau dibilang bahasa Jepang tuh belum terlalu banyak untuk kesempatan kerjanya gitu ya kan. Nah, sekarang ini kan udah kemana-mana ya, kalau alumni itu bahkan dari SMP sekarang sudah ada sekolah yang ngajarin bahasa Jepang. Nah, sekarang itu kalau misalnya mau ke Jepang itu banyak cara sih. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari bekerja, dan Jepang itu memang Perkenalkan diri dulu dong Dian Sang. oh iya, lupa. Iya, saya Dian dari LPK Sekai Medan. Jadi LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja. Terus dari usulnya tahun berapa? Tahun 2009. Saya masuk 2005, selesai 2009. Ya, teman-teman USU Medan, tahun 2005. 2005. Jumpa lagi dengan Dian Sang. Jadi awal mulanya itu Kenapa masuk USU? ya. Kenapa masuk USU? Oh, sebenarnya sih memang kan target kita kalau tamat SMA itu kan mau masuk universitas negeri. Oh iya. Jadi kebetulan kemarin tuh kan ya itu tadi kita ikutin seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Itu
melalui jalur SPMB kalau zaman saya dulu. SPMB. Iya. Karena kemarin kan ada jalur undangan juga dari siswa yang berprestasi, tapi saya nggak masuk gitu, nggak lulus. Jadi kita nyoba SPMB, tetap kejar terus semangat. Nah rupanya rezeki nggak kemana gitu kan. Di Masuk sastra Jepang. Emang sastra Jepang pilihannya dia siapa? itu sebenarnya kemarin kan ngambilnya IPC Itu kecelakaan. IPC itu kan yang pertama sih sebenarnya bukan Jepang, sastra Jepang itu yang ketiga. Oh. Nah ya, jadi rupanya saya di sastra Jepang ya itu tadi jalan takdir tadi Iya. tahu yang terbaik. Kita nggak tahu ya. Iya. Ya terakhir sekarang ini jadi buka lembaga pelatihan kerja namanya LPK Sekai di Medan. Sebelumnya sih jadi guru bahasa Jepang di Iya. SMA. SMA ya, waktu ke Lalu Jepang. lalu pernah ngajar di kampus-kampus kesehatan seperti itu. Dan sekarang juga LPK gitu. Pemerintah Jepang sedang membuka lowongan yang cukup luas untuk tenaga kerja dari luar negeri ya, khususnya dari Indonesia. Iya. Ambil kesempatan itu ya, buka LPK ya. Banyak peminatnya kan. Jadi kalau kami kan berdirinya 2017, Ibu. Jadi Dan 6 tahun ya. tapi kan kita ada masa COVID. Memang waktu masa COVID itu memang murid sedikit. Tapi lebih kurang udah 100 siswa kita dan sudah di Jepang itu sekitar 60-70 orang. Dari tahun 2000. Dari 2017. Nah, jadi kita ambillah kesempatan itu untuk buka. Nggak tahu juga, rupanya rezeki kan. Ternyata permintaan terus tambah gitu. Dan kebanyakan sih kaigo, caregiver. Dan sekarang kita udah buka hotel juga. Kita untuk tenaga kerja yang akan bekerja di hotel gitu. Iya, di Jepang. Di Jepang. Oke. Jadi kalau mau nanya-nanya soal kerja boleh gitu. Kerja di Jepang gimana Apa tadi sistemnya? lembaganya LPK apa? LPK Sekai Medan. Sekai Medan, ya? Medan Amplas ya. Medan Amplas. Oke. Yang menjadi siswa itu LPK tuh mengajarkan kembali bahasa Jepang atau? Iya, jadi kalau yang dari nggak tahu sama sekali pun dari nol kita cari bahasa Jepang. Jadi apa aja yang diajarkan di LPK ini selain Selain bahasa Jepang kita ajarin juga budaya Jepang, sistem kerja di Jepang. Di Jepang itu ada benda apa aja yang mungkin nggak biasa kita lihat seperti itu. Nah kalau dia mau masuk jadi kaigo, caregiver ya etika caregiver bagaimana. Lalu kalau misalnya dia masuk perhotelan, kita selalu datangkan memang pengajar yang di bidangnya seperti itu. yang pernah punya pengalaman bekerja di sana atau di Iya, atau bekerja di bidang Di seperti Indonesia. perhotelan, seperti perawat seperti itu. Iya. banyak peminatnya di Medan? Lumayan Bu, cuma kalau kebanyakan siswa kita sih dari luar kota juga. Iya, luar kota itu seperti misalnya Tapi Sumatera? Iya, Siantar, dari kadang Pekanbaru pun ada guru dari Binjai, dari Rantau Prapat. Kalau khusus kelahiran kota Medan itu malah yang nggak ada Bu. Malah adanya dari Tanjung Rawa, KTP yang istilahnya KTP Medan gitu ya Bu ya. Nah malah kebanyakan dari luar gitu. Banyak yang dari luar ya? Iya, jadi tuh hampir sekelilingan itu semuanya apa namanya ya, tempat tinggal itu sudah dihuni siswa. Karena kebanyakan dari luar kota Bu. Oh, mereka menginap sih ya di sini ya? Iya Di benar. Medannya ya? Terus setiap tahun mengirimkan tenaga Iya Bu, alhamdulillah setiap tahun kirim. untuk bidang apa aja? Saat ini masih banyak ke perawatan. Perawatan. Caregiver, karena kita baru buka hotel. Kalau baru buka di bulan 5 kemarin. Satu tahun kurang lebih berapa yang dikirim oleh sekolah Kalau LPK Sekai? kalau LPK Sekai sendiri Bu rata-rata 12 sampai 20. Oh, dulu sampai satu Iya. lumayan. Udah banyak ya di sana ya? Iya, Perusahaannya sudah ada 70-an Bu yang bekerja. Sudah 70-an. Ada yang udah ada yang pulang atau masih mereka Sudah pulang tapi pingin balik lagi Bu. Karena memang di sana kehidupan lumayan, mapan, memenuhi kebutuhan bahkan bisa kasih ke keluarga kan. kita dukanya? Buka LPK ya Bu. LPK. Suka dukanya
Ya kalau sukanya siswanya banyak. Terus belajarnya itu benar-benar fokus, melihat semangat mereka itu saya suka. Jadi semakin siswa semangat belajar, kita semakin termotivasi untuk ngajarinnya, gitu supaya seimbang gitu jalannya. Jadi baik gurunya maupun siswanya sama-sama berjuang gitu, supaya mereka meraih apa yang mereka cita-citakan. Nah kalau misalnya dukanya itu ya, kadang ada siswa yang udah gagal sekali dia nggak mau coba lagi. Padahal kan sebenarnya gagal itu kan bukan berarti kita harus nyerah gitu kan. Iya, makin, harusnya kita makin terbakar semangat kita. Iya, iya, gagal ujian. Misalnya N4 gitu. Masih JPT. Iya, JFT, JFT. Jadi kita mana yang terdekat, JFT boleh, JFT mana yang saya udah siap gitu kan, siswanya udah siap, mana yang dekat itu yang kita uji. Karena kan kalau dari segi biaya kan JLP itu lebih murah dibandingkan JLP. Kita juga harus tanya kesiapan siswa. Itu selain JLP atau JLP itu ada lagi ujian Ya, ujian skill. Skill SSW. Iya, jadi kalau dia mau ambil keperawatan, skill SSW keperawatan lah kita uji. Jadi dua itu harus lulus Iya, ya? benar. Jadi ada yang nggak lulus dari salah satu atau dua-duanya. Dia merasa down gitu. Itu kita kadang sedihnya gitu. Kenapa? Gak mau berusaha sebentar kan masih muda gitu loh. Masa muda itu kan memang kita harus bekerja keras gitu kan. Karena kita harus menikmati di masa tua, jangan kita udah tua baru bekerja kan gitu. Jangan maksudnya mental itu harus benar-benar kita bangun. Berarti Gitu. mereka kalau udah kayak gitu ke Jepang pun nggak siap ya? Benar. Karena kan belajar itu kan ada salah satu apa ya, awal aja. Iya, karena kita memang beratnya kan bekerja di Jepang. iya. Di sini ujiannya aja mereka Udah down. tahu gimana bekerja di sana Benar. ya, mungkin jadi seleksi alam juga. Benar. Cuma tugas kita kan sebagai guru kan Bu harus terus motivasi. Kenapa sih harus down gitu kan? Hanya ujian kayak gini gitu. Sementara kalau misalnya kamu jatuh sekali, ada peribahasa Jepang kan Bu? Jatuh 9 kali bangkit 10 kali. Ada ya? Iya, ada itu. Bu. Ada, cuma salah bahasa Jepang. Iya, atau jatuh 8 kali, bangkit 9 kali seperti itu. Iya. Oh gitu ya, dukanya ya. Terus juga melalui masa COVID kan, Oh iya. karena kan Berat semuanya juga. serba online gitu ya, dan Agak susah ya? kekhawatiran orang tua itu Bu, berangkat nggak ya anak saya kan sudah dilarang masuk seperti itu. Kesulitannya itu sih. Nunggu ya, nunggu. Ada yang udah lulus harus nunggu pasien gitu. Ada harapan gitu untuk atau mungkin masukan untuk para adik kelas gitu, belajar bahasa Jepang. Apakah mungkin mereka ada juga yang ingin belajar ke Jepang mungkin atau gimana? Iya. Ada nggak sih yang udah diusung sekarang ini? Kalau saat ini sih ada yang siswa kami, dia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Kalau dari bahasa Jepang Sasa Jepang nggak ada. nggak ada. Ya? Cuma dianya ngambil Nyogo Gakko kemarin 1 tahun dan dia sekarang sudah N2 dan lulus Kokashike untuk Kaigo. Jadi dia menetap di sana. Jadi yang tak disengaja jadi Iya justru. benar. Mungkin tekadnya buat. Iya, dan satu lagi memang mungkin dia ngerasain pola hidup di sana sama pendapatan di sana, ternyata mungkin dia lebih menikmati gitu. Mungkin ada masukan mungkin orang-orang yang mau pergi ke Jepang atau bekerja di Jepang. Kalau masukan sih, kalau bahasa Jepang itu dasarnya kenapa mesti kita siapin satu supaya ketika kita hidup di Jepang, belajar ataupun bekerja, menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi. Satu lagi budaya juga perlu kita pelajari karena Budaya Jepang. iya, karena kita kan hidup di negara orang, kita harus tahu apa yang boleh dan nggak boleh dikerjakan di sana, dan positive thinking terhadap apa yang kita hadapin itu juga lebih baik. Karena kadang kalau kita dimarahin, kita merasa nggak terima misalnya gitu. Padahal marah kita ya. emang salah dan kita harus memperbaiki kesalahan kita gitu. Dan kita harus kalau sudah niat harus diusahakan sampai kita berhasil.
Itu namanya benar-benar niat. Ya, sekarang ke sana ke Jepang memang untuk bekerja, ya kan. Otaknya tuh udah harus Iya benar. Jadi jangan bekerja gitu. kata orang gini, jangan hidup karena kata orang gitu. Ya kita yang meraih mimpi kita, cita-cita kita bisa punya lebih, ya kita berbuat lebih untuk orang lain kan. Nggak selamanya orang yang berkata ini itu bisa membantu kita seterusnya. Betul ya. Terus harusnya apa yang harus disiapkan oleh mereka yang mau pergi ke Jepang? Yang pasti bahasa Jepang, Bu. Bahasa Jepangnya biasanya kalau untuk kayak itu ada ketentuan nggak dari Minimal pihak N4 sih. Jepang? Minimal N4 karena kita kan harus seleksi berkas tuh kan ada ada 2 skill dan N4 nih. Iya. Minimum N4 ya? Iya. Itu boleh JP atau JLP itu. Terus apa yang selain bahasa Jepang yang harus persiapkan? Nah, harus disiapkan ya, Bu ya. Biaya gimana kalau biaya? Iya, biaya itu tergantung ya. Kalau si anak itu tadi misalnya perusahaan itu kan beda-beda, Bu. Bisa jadi dia 1 bulan gaji gitu kan, minta potong dulu. Kadang bahkan mau berangkat ke Jepang mereka udah lulus ujian semua wawancara. Sensei saya nggak punya uang, gimana nih Sensei? Ya udah kita omongin ke pihak perusahaan. Perusahaan membantu, kenapa? Karena sudah keluar COE kan, sudah ada izin tinggal untuk bekerja. Jadi mereka pun mengerti. Dan itu pun biasanya pemotongan gaji pun nggak langsung habis. Nggak mungkin kan nggak ada megang gitu. Itu bisa dibicarakan. Terus satu lagi biasanya ada masalah apa dengan orang-orang yang sudah bekerja di Jepang? Ada misalnya ada masalah apa yang umumnya? Sebenarnya sih masalah nggak ada, cuma mereka hadapi di Jepang. ya yang satu kejutan terhadap musim lagi. Musim, iya yang kalau kita bilang panas mereka masih bilang aku pakai kali ya. Terus kalau kita bilang sabunya mereka masih bilang sushi. Itu sih satu lagi masalah ini ya. Kalau nggak ada senior dia orang Indonesia tuh mereka lebih tinggi tingkat kekhawatiran. Kalau ada senior orang Indonesia pasti mereka masih lebih nyaman karena mau sharing apapun, mau soal kebutuhan kehidupan pasti kan senior-senior pada bantu. Jadi memang orang Indonesia di sana memang solid bisa membantu. Nggak ada misalnya oleh seniornya dibully gitu. Sampai sekarang sih sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Jadi iya, jadi mereka itu lebih ke ada tempat sharing itu senang. Dan saya juga ngajarin ke siswa bahwasanya kalau ada apa-apa kalian lebih bagus kasih tahu saya dulu. Jangan langsung ke orang Masih tua. tetap kontak ya? Iya, karena kita ada grup alumni. Kadang kan orang tua kan nggak pernah ke Jepang, nanti takutnya pemikirannya bagaimana. Dan apa yang bisa kita komunikasikan baik-baik kan lebih bagus. Saya komunikasikan baik-baik dengan pihak perusahaan seperti itu. Masih terus ya? Iya, masih terawasi. Bagus lah, jadi bisa tahu ya sekarang gimana kan. Benar. Kan suka ditanya sama orang tuanya mungkin. Jadi alumni untuk grup itu ada, grup alumninya ada dari mulai yang pertama sampai sekarang. Bahkan Facebooknya, Instagramnya ada. Begitu. Rata-rata mereka kerja di daerah mana? Dan di apa di rumah Joko atau rumah sakit? Iya, di rumah lansia. Iya, karena kalau rumah sakit itu kan Bu dia butuh kalau EPA sendiri ya Bu ya. Kalau EPA dia harus tamatan NAS atau terbit STR. Terbit STR dia sudah ada pengalaman kerja 2 tahun. Gitu. Iya, baru boleh mendaftar untuk NAS di rumah sakit. Biasanya itu kan masih sebagai kaigo sih. Profesinya tetap kaigo karena bukan kanggoshi ya. karena kan mereka belum punya sertifikat vokasi keng dari Jepang. Oh iya. Belum bisa jadi nurse ya. Rata-rata di daerah mana? Macam-macam ya Bu ya, ada di Okayama, ada di Kanagawa, ada yang di Osaka, ada yang di Fukuoka, macam-macam. Ya. Ini ke Jakarta juga ada melangkah ini. Benar, ada sambilan-sambilannya sambil ketemu Bu Afin. Baik. Iya, kira-kira seperti itu teman-teman. Apa cerita kami berdua, obrolan kami berdua sambil menunggu makan siang nih. Ini makan siangnya udah datang. Terima kasih ini sudah datang. Jadi apa jika teman-teman di Medan khususnya atau di Medan dan sekitarnya berminat misalnya untuk
apa? Iya, apalagi anak keperawatan sekolah ya, gitu ya. untuk bekerja di Jepang, Kebidanan, belajar gitu ya. Boleh bisa menghubungi salah satunya ke LPK-nya ya, Biansang yaitu LPK Seka ya. Nah, nanti kontaknya nanti kita akan kasih tahu di bawah nih, nanti di deskripsi kita kasih kontaknya untuk LPK Seka ya. Demikian urusan Usu Medan nih, Sasa Jepang, prodi Sasa Jepang Usu Medan tahun 2008, 2009, oh 2009. yang tahun 2009 yang kini bergelut di bidang pendidikan khususnya persiapan untuk Kerja di para Jepang. tenaga kerja di Jepang. Iya. Ya, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Biansan. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa di series Alumni Jepang dengan tamu yang lain. Ya, sehat terus teman-teman. Sampai Amin. jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. See